Tanda-tanda orang yang telah fana. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa fana sejati tidak cukup hanya diucapkan atau dikhayalkan, tetapi harus tampak dalam realitas hidup seorang hamba. Ada tanda-tanda yang menjadi petunjuk bahwa seseorang telah mencapai makam fana, yaitu sirnanya diri dalam kehadiran Allah. Tanda-tanda ini tidak bisa direkayasa, karena lahir dari kondisi batin yang tulus dan terdalam. Tanda pertama adalah hilangnya rasa memiliki atas amal dan keadaan dirinya. Orang yang telah fana tidak lagi menyandarkan amalnya kepada dirinya sendiri. Ia tidak berkata, "Aku telah berzikir, aku telah sholat malam, aku telah bersedekah," karena baginya semua itu hanyalah manifestasi dari kehendak Allah. Ia seperti alat yang digerakkan, bukan pelaku yang memiliki kuasa. Dalam dirinya berlaku ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 17. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Tanda kedua adalah kerendahan diri yang mutlak, bukan karena strategi kesalehan, tapi karena ia benar-benar tak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu. Ia tidak merasa layak dipuji atau dihormati, bahkan tidak menginginkannya. Bila ia diberi kemuliaan oleh manusia, hatinya tidak terusik. Bila ia dihina, ia tidak merasa terluka. Ia telah fana dari pujian dan celaan, karena ia tidak lagi menganggap dirinya pusat dari perhatian siapapun. Tanda ketiga adalah ketundukan total kepada takdir, tanpa kegelisahan atau protes dalam hati. Orang yang telah fana tidak lagi menyusun rencana atau mengatur masa depan. Ia hidup dalam kehendak Allah secara utuh. Jika ia sehat, ia bersyukur. Jika diuji, ia ridha. Fana membuatnya melepaskan kendali, dan justru disitulah ia menemukan kedamaian sejati. Firman Allah menjadi napas kehidupannya dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Tanda keempat adalah ketiadaan rasa bangga dalam segala bentuk kedekatan spiritual. Meski ia mengalami kelezatan dalam zikir, menangis dalam doa, atau terbukanya rahasia-rahasia ilahi, ia tetap tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sebab ia menyaksikan semua itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Bahkan bila semua itu dicabut darinya, ia tetap ridha, karena yang ia cari bukan pengalaman, melainkan Allah itu sendiri. Tanda kelima adalah lenyapnya ambisi pribadi, termasuk dalam hal ibadah. Ia tidak lagi beribadah demi pahala, surga, atau makam tinggi. Ia beribadah karena itu adalah hak Allah atas dirinya, bukan karena berharap sesuatu sebagai balasan. Bila diminta memilih antara surga dan ridha Allah, ia memilih ridhanya.